Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Bang Budi Suseno, Koordinator Ojol Lombok. Bang Budi, apa sih sebenarnya yang menjadi isi hati dari para ojol, khususnya yang ada di Lombok ini, terutama mungkin lebih ke ikhtiarnya, apa yang dilakukan oleh ojol untuk menghadapi segala yang boleh dikatakan situasi yang rumit ini? Ya kalau secara pribadi sih kita tetap berjuang walaupun itu ada istilahnya PPKM ya. Karena kami merasa itu adalah tanggung jawab kami secara pribadi terhadap anak dan istri kami. Iya, tentunya dong. Iya, itu kan yang mestinya. Jadi PPKM itu bagi kami hanyalah satu slogan yang memang tidak menyurutkan niat kami untuk terus bekerja di lapangan. Iya, pastinya. Oke. Iya. Benar. Mengenai protokol kesehatan bagaimana, Bang? Kalau protokol kesehatan sih kami tetap mengikuti prokes sesuai yang dianjurkan pemerintah, baik masker, hand sanitizer dan lain-lainnya. Oke. Itu saja sih. Oke. Kalau kita berbicara isi hati nih, Bang, kalau misalnya pemerintah memberikan kesempatan untuk mencurahkan isi hati curhat begitu. Kira-kira saya dengar juga kemarin tuh ada ini juga ya, ada pergerakan yang dilakukan oleh para ojol, Oh iya, ada benar. tuntutan yang dilakukan Iya. untuk pemerintah. Iya. Apa kira-kira, Bang, itu yang dituntut, apa yang diikhtiarkan? Ya itu konteksnya tetap saja, itu kalau kita bilang saya memiliki satu wadah perjuangan secara nasional ya, satu Indonesia kalau bisa saya bilang, itu namanya awalnya The Warrior. Itu adalah satu pergerakan yang memang mengusung pergerakan Nusantara dari Bali, Lombok dan sampai Papua sana. Itu tanggal 1907 dan saat ini sudah berganti nama menjadi pejuang aktivitas ojol Indonesia, Persatuan Persatuan Aktivitas. Aktivis Aktivis. Ojol Indonesia. Oke. Itu kami menyuarakan satu suara ya terkait perihal PPKM ini. Bagaimana pemerintah itu mengkaji ulang terkait kebijakan ini, karena saya rasa memang itu harus disinkronkan seperti itu. Karena kami merasa di luar ojol ini kami adalah kontrol dari masyarakat. Bagaimana sekarang pemerintah itu memberikan kebijakan, cuman kita yang harus mengontrolnya. Karena apa? Di sini saya melihat satu hal yang tidak sinkron bagi saya. Di satu sisi kami itu dituntut untuk bekerja, menghidupi keluarga kami. Tapi dari segi pemerintah itu tidak melihat satu sisi yang harus mereka bantu kami lah dalam setiap kebijakan ini dikeluarkan. Oke. Apa itu? Misalnya saja dari PDAM kami terus harus berbayar. Oke. Terus dari listrik kami harus terus berbayar. Terus dari pelayanan kami harus terus berbayar. Sementara kegiatan kami ini dibatasin. Jadi ini sangat merugikan lah bagi kami. Oke. Tapi kan ada bantuan-bantuan tentunya yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat secara umum. Pastinya juga dari komunitas ojol ada juga ada kebagian juga begitu ya untuk bantuan-bantuan tersebut. Bagaimana itu, Bang? Alhamdulillah sih kemarin dari Bapak Gubernur dan wakilnya berserta jajarannya melalui Dinas Sosial yang terjun langsung menemui kami di Jalan Amir Hamzah nomor 128 di BC kami Ojol Lombok, itu memberikan bantuan berupa beras sama gula sebanyak 100. Itu khusus untuk ojol saja? Iya, itu khusus untuk ojol aja. Cuman kan tidak serta-merta di sana begitu loh. Ada hal yang memang harus kita berjuangkan bersama-sama. Tidak hanya bantuan seperti itu dalam tanda kutip, bukan kita tidak menerima ya. Oke. Cuman ini aturan ini memang harus dikaji ulang begitu, karena dampaknya itu bukan hanya bagi ojol saja. Itu kalau kita mau ngomong lebih panjang, itu pedagang kaki lima dan lainnya itu kan mengeluh semua. Oke. Itu memang dari sudut pandang para ojol ya begitu Iya, ya? benar, Oke. benar sekali. Kalau kita berbicara, seandainya saya menjadi pemerintah ini Iya. ya, yang pastinya ada juga pemerintah mengkaji ulang PPKM ini, dan kalau pemerintah mengatakan PPKM ini memang untuk kebaikan kita bersama. Kira-kira, Bang, dari ojol sendiri nih, apa yang bisa diberikan tentunya
selain bisa mengkritik, kita juga harus memberikan solusi begitu katanya. Benar. Kira-kira Bang, di satu sisi pemerintah juga harus memutus mata rantai penyebaran virus corona begitu ya. Kira-kira bagaimana Bang situasi ojol juga kan harus tetap mencari makan dengan situasi yang sulit ya begitu. Kira-kira gimana tuh? Kalau itu sih memang sudah kami terapkan dan sudah sinkron, kami sebagai fungsionaris dari masyarakat ya, secara tidak langsung sudah sangat membantu saya rasa. Kenapa kami bilang demikian? Kami ini adalah pekerja jalanan yang fungsionarisnya tidak jauh dari seorang perawat. Cuman perawat itu kan atau dokter-dokter itu khusus di bidangnya di dalam kesehatan. Cuman kami di sini kan mengurusi masalah kebutuhan mereka. Iya. Seperti itu. Jadi punya tupoksi masing-masing. Iya, benar. Tidak bisa dipisahkan juga. Oke. Begitu. Sementara pergerakan masyarakat dibatasin, kami yang menjadi garda terdepan di dalam. Oke. Tapi intinya di tengah situasi pandemi ini pada saat bekerja menjadi ini juga ya, menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat begitu ya, untuk patuhi protokol kesehatan pada saat bekerja. Benar. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali masih bersama Budi Suseno, Koordinator Ojol Lombok. Tetap bersama kami di Bincang iNews.